Halo semuanya, bersama saya Ahmad Adi Putra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model diagram interaksi pelaku ekonomi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe ya. Sekarang kita ke pengertian pelaku ekonomi. Ada dua pengertian. Yang pertama ialah pelaku ekonomi adalah orang atau perorangan ataupun badan yang melakukan kegiatan ekonomi. Yang kedua, pelaku ekonomi adalah subjek yang menjalankan atau melakukan kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Sekarang kita ke pelaku-pelaku ekonomi. Apa saja? Ada 4. Yang pertama, rumah tangga atau rumah tangga konsumsi atau RTK. Nah, sektor rumah tangga konsumsi ini memiliki faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Rumah tangga konsumsi ini sebagai pemilik faktor produksi akan menjual faktor-faktor produksi tersebut kepada produsen dengan memperoleh kompensasi atau gaji. Sektor rumah tangga konsumsi akan menerima pendapatan dalam bentuk sewa, upah atau gaji, bunga, dan keuntungan. Nah, apa saja? Pertama, kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan oleh sektor rumah tangga konsumsi yaitu sebagai berikut. Pertama, menerima penghasilan dari para produsen yang berupa sewa, upah, dan gaji, bunga, dan laba. Lalu menerima penghasilan dari lembaga keuangan berupa bunga atas simpanan-simpanan mereka. Lalu menjalankan penghasilan tersebut di pasar barang sebagai konsumen. Lalu menyisihkan sisa dari penghasilan tersebut untuk digabung pada lembaga-lembaga keuangan. Lalu membayar pajak kepada pemerintah dan masuk dalam pasar uang sebagai pembeli karena kebutuhan mereka akan uang tunai untuk transaksi sehari-hari. Hal yang kedua ada rumah tangga produksi atau produsen yang disebut RTP. Ialah kelompok masyarakat yang kegiatannya menghasilkan dan atau menambah nilai guna barang dan jasa. Kelompok rumah tangga produksi berperan dengan melakukan kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut. Yang pertama, memproduksi dan menjual barang-barang atau jasa-jasa, yakni sebagai pemasok atau supplier di pasar barang. Yang kedua, menyewa atau menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga konsumsi untuk proses produksi. Yang ketiga, menentukan pembelian barang-barang modal dan stok barang yang lain. Yang keempat, meminta kredit dari lembaga keuangan untuk membiayai investasi mereka atau pengembangan usaha mereka. Dan yang kelima ialah membayar pajak atas penjualan barang hasil produksinya atau biasa dikenal dengan PPN. Lalu pelaku ekonomi ketiga ialah pemerintah atau RTN, rumah tangga negara. Dalam sistem demokrasi Indonesia ini, pemerintah memegang peranan penting dalam kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk menentukan kebijakan di bidang ekonomi. Kebijakan pemerintah ini dalam rangka memakmurkan rakyat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang 1945. Nah, kebijakannya apa saja? Yang pertama, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan keuangan internasional. Nah, kegiatan ekonomi yang dilakukan pemerintah apa saja? Yang pertama, menarik pajak langsung dan pajak tidak langsung. Lalu kedua, membelanjakan penerimaan negara untuk membeli barang-barang kebutuhan pemerintah. Yang ketiga, meminjam uang dari luar negeri. Yang keempat, menyewa tenaga kerja. Yang kelima, menyediakan kebutuhan uang kartal bagi masyarakat. Nah, kegiatan ekonomi yang dilakukan pemerintah juga meliputi kegiatan produksi, konsumsi, distribusi, dan regulator. Lalu pelaku ekonomi yang keempat ialah masyarakat luar negeri atau RTLN atau rumah tangga luar negeri. Nah, kegiatannya apa saja? Pertama, menyediakan kebutuhan barang impor. Yang kedua, membeli hasil-hasil barang ekspor satu negara. Yang ketiga, menyediakan kredit untuk pemerintah dan swasta dalam negeri.
Yang keempat, masuk ke dalam pasar uang dalam negeri sebagai penyalur uang atau devisa dari luar negeri, tunai kredit, dan uang kartal rupiah untuk kebutuhan cabang-cabang perusahaan mereka di Indonesia. Yang kelima, sebagai penghubung pasar uang dalam negeri dengan pasar uang luar negeri. Kita sekarang ke peran pelaku ekonomi. Yang pertama ada peran konsumen. Pihak konsumen ini melakukan kegiatan ekonomi bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga peran konsumen ini ialah pertama, sebagai memakai barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen. Hal yang kedua, sebagai penyedia faktor-faktor produksi, seperti alam, tenaga kerja, modal, dan pengusaha. Lalu juga dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka melindungi konsumen. Yang keempat, memperlancar peredaran atau perputaran barang dan jasa. Yang kelima, dapat menaikkan harga faktor-faktor produksi, yang artinya dapat menaikkan harga sewa, upah, bunga, dan laba. Yang kedua, ada peran produsen. Nah, pihak produsen ini melakukan kegiatan ekonomi bertujuan untuk menghasilkan barang atau jasa yang akan dijual kepada konsumen. Nah, perannya apa saja? Pertama, sebagai penghasil barang atau jasa yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Lalu yang kedua, sebagai pemakai atau pengguna faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh konsumen. Yang ketiga, dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan produksinya. Yang keempat, memperlancar penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan konsumen. Yang kelima, dapat meningkatkan produk domestik bruto atau PDB sehingga akan meningkatkan kemakmuran bangsa. Yang keenam, sebagai pihak yang dapat meningkatkan inovasi-inovasi di bidang produksi barang atau jasa. Dan yang ketujuh, melakukan pembayaran faktor-faktor produksi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu peran yang ketiga ialah peran pemerintah, di mana peran pemerintah ini ialah mengatur, mengendalikan, dan mengadakan pengawasan terhadap jalannya roda perekonomian suatu masyarakat. Sebagai pelaku produksi rumah tangga, pemerintah menanamkan berbagai investasi untuk menghasilkan barang atau jasa. Yang lebih lanjut, kegiatan produksi yang dilakukan pemerintah dapat berupa proyek pengadaan pangan, perbaikan pendidikan, kesehatan dan perumahan rakyat. Sebagai pengatur ekonomi, pemerintah berperan menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi melalui kebijakan seperti kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Yang keempat ialah peran masyarakat luar negeri, di mana peran ini ialah melaksanakan kegiatan perdagangan internasional yang berupa kegiatan ekspor dan impor. Nah, ekspor itu apa? Ekspor itu kegiatan mengirimkan barang dagangan dari dalam negeri ke luar negeri. Sedangkan impor ialah kegiatan memasukkan barang dagangan dari luar negeri ke dalam negeri. Sekarang kita ke circular flow diagram. Nah, pasar ini menjadi dua kelompok besar. Yang pertama, pasar barang dan jasa, yaitu pertemuan antara permintaan dan penawaran akan barang dan jasa. Artinya ialah konsumen langsung mendapatkan barang atau jasa yang bisa langsung digunakan. Contohnya, pasar yang menjual berbagai ikan ataupun pasar yang menjual beras, di mana konsumen dapat membeli langsung barang tersebut dari penjual. Lalu yang kedua ialah pasar faktor produksi atau pasar tenaga kerja dan pasar uang. Nah, pasar faktor produksi ini ialah dimaksud pasar tenaga kerja dan pasar uang. Pasar tenaga kerja adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran akan tenaga kerja yang biasanya berasal dari perusahaan dan pemerintah. Pada perekonomian yang terbuka, permintaan dan penawaran tenaga kerja juga bisa didapatkan dari negara lain. Contohnya, tenaga kerja asing, atau juga bisa dari TKI.
sekarang kita sampai di arus kegiatan yang melibatkan dua sektor, yaitu rumah tangga produksi dan rumah tangga konsumsi. Nah, pada sektor RTK atau konsumen membeli barang atau melakukan pembelanjaan dari sektor RTP atau produsen. Di sisi lain, RTP ini akan menerima uang atau mendapatkan pendapatan dari RTK ini. Yang artinya di sini RTK berperan sebagai membeli barang atau jasa dari RTK, dan RTK ini berperan RTP ini berperan sebagai penjual. Pada arus ini RTP menetapkan harga atau price-nya, harga produknya berdasarkan biaya tenaga kerja dan kemampuan yang dimilikinya. Sementara harga yang akan muncul di pasar ditentukan oleh pertemuan antara permintaan dari konsumen dan penawaran dari produsen. Nah, transaksi barang dan jasa ini terjadi di pasar barang atau product market. Nah, lalu bagaimana caranya RTK ini bisa beli barang dan jasa dari rumah tangga produsen? How? Caranya tentunya ialah dari pemasukan atau pendapatan. Yang dapat RTK ini diperoleh dari penjualan faktor produksi yang dia punya seperti tanah, tenaga kerja, modal, kewirausahaan. Jadi RTP ini melakukan penawaran terhadap rumah tangga produsen yang biasanya seperti bekerja dan lain-lain. Nah, sebagai gantinya RTP akan memberi RTK ini ialah dari balas sewa, upah atau gaji, dan bunga. Nah, harga yang muncul ditentukan oleh pertemuan antara penawaran dari RTK, penawaran seperti mau gajinya berapa atau mau bunganya berapa, dan dari permintaan RTP atau rumah tangga produsen. Transaksinya itu dilakukan di pasar barang produksi. Sekarang kita sampai di arus kegiatan yang melibatkan 3 sektor. Rumah tangga produksi, rumah tangga konsumsi, dan rumah tangga negara atau pemerintah. Nah, di sini terdapat rumah tangga yang baru atau sektor yang baru, yaitu pemerintah atau RTN. Di mana di sini RTN ini mendapatkan penghasilan dari pajak dari konsumen maupun produsen berupa yang biasanya seperti PPh atau pajak penghasilan, PPN, PPNBM, dan lain-lain. Nah, hasil dari pemasukan tadi dari pajak dari RTK dan RTP nantinya akan dipakai sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat atau subsidi kepada RTP maupun RTK. Contohnya subsidi. Ini ada bensin, lalu juga ada gas LPG yang 3 kg, dan lain-lain. Jadi itu merupakan arus kegiatan yang melibatkan 3 sektor, di mana RTN mendapatkan penghasilan dari pajak, dan RTN juga akan memberi subsidi kepada RTP maupun RTK.
Sekarang kita ke arus kegiatan yang melibatkan 4 sektor, yaitu rumah tangga produksi, rumah tangga konsumsi, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Di sini terdapat sektor yang baru ialah masyarakat luar negeri. Di mana masyarakat luar negeri ini atau RTLN, rumah tangga luar negeri ini, berinteraksi melalui kegiatan perdagangan, melalui dari ekspor maupun impor, di mana masyarakat luar negeri ini dapat barang dan jasa ini dari kegiatan ekspornya, misalnya mendapatkan barang dari Indonesia, misalkan terdapat Indomie. Lalu ada barang-barang dari Indonesia ya, seperti mungkin Aksio dan lain-lain. Selain barang, terdapat juga ekspor jasa seperti dari tenaga kerja di Indonesia, yaitu TKI. Nah, untuk ekspor, lalu untuk impor itu seperti apa? Seperti ini ya, kalau untuk barang itu banyak sekali, seperti HP, Samsung, Apple, Lenovo, dan lain-lain. Sedangkan untuk biasa, ini contohnya ialah pekerja dari Cina dan lain-lain, atau TKA, tenaga kerja asing, yang akan bekerja di Indonesia. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe ya. Dan terima kasih telah menonton video ini. See ya!